Oke teman-teman, ketemu lagi. Hari ini kita akan coba jadi mentor investasi bareng-bareng. Kita akan bedah tuntas kesehatan finansial dari sebuah perusahaan teknologi yang lagi banyak dibicarakan, yaitu PT Indo Internet Tbk, atau yang biasa kita kenal dengan kode sahamnya, EDGE. Yuk kita lakukan financial check-up ini sama-sama. Pernah nggak sih Anda lihat perusahaan teknologi kelihatannya keren banget, inovatif, tapi dalam hati bertanya-tanya, ini beneran sehat nggak sih perusahaannya? Nah, analisis kita kali ini bakal ngasih Anda framework kerangka berpikir untuk ngecek kesehatan perusahaan, langkah demi langkah. Oke, kita mulai dulu dari perkenalan. Siapa sih sebenarnya perusahaan yang mau kita periksa ini? Si PT Indo Internet Tbk? Pertama, kita lihat KTP-nya dulu. Kodenya IDJ, sektornya teknologi, lebih spesifiknya di software and jasa IT. Nah, yang menarik di sini adalah jenis papannya, papan pengembangan. Ini langsung kasih kita petunjuk pertama, bahwa EDGE ini posisinya adalah sebagai perusahaan yang lagi dalam fase pertumbuhan, lagi ngebut. Terus, bisnis utamanya apa sih? Nah, dari daftar anak usahanya ini, kita bisa langsung lihat kalau fokus utama EDG itu ada di infrastruktur digital. Terutama pusat data atau data center lewat PT Eka Grata Data Gemilang. Ini adalah bisnis yang, krusial banget di era digital sekarang. Baik, perkenalan cukup, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Pengecekan pertama kita mulai dari fondasi keuangan perusahaan. Kita bedah neraca keuangannya. Biar gampang, anggap aja neraca keuangan ini kayak foto röntgen. Cuma butuh sekali jepret, dan kita langsung bisa lihat kondisi perusahaan saat itu juga. Apa aja yang dia miliki atau asetnya, terus dari mana sumber dana untuk punya aset itu, apakah dari utang yang kita sebut liabilitas, atau dari modal sendiri yang namanya ekuitas. Nah, disinilah ceritanya mulai jadi seru. Coba perhatikan pertumbuhan asetnya. Melonjak dari 3,5 triliun jadi 5,4 triliun rupiah. Ini pertumbuhan yang masif. Tapi, pertanyaannya, duitnya dari mana? Coba sekarang kita intip baris total liabilitas. Wow, utangnya juga meledak 2 kali lipat. Dari 1,8 triliun jadi 3,6 triliun. Jadi, kesimpulan pentingnya apa? Ekspansi besar-besaran ini sebagian besar dibiayai oleh utang. Setelah kita lihat fondasinya, sekarang mari kita periksa performanya. Seberapa jago sih perusahaan ini menghasilkan uang? Nah, untuk itu kita pindah ke laporan laba rugi. Kita mulai dari baris paling atas di laporan laba rugi, pendapatan. Di tahun 2025, Edge berhasil mencatatkan pendapatan sebesar 842 miliar rupiah. Ini adalah total penjualan mereka. Tapi, apakah angka segini itu bagus? Untuk tahu jawabannya, kita nggak bisa lihat angkanya sendirian. Kita harus bandingkan. Dan ternyata kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, ceritanya jadi beda. Pendapatannya justru turun 17% dari yang tadinya sekitar 1 triliun rupiah. Ini jadi sebuah tanda tanya yang harus kita perhatikan nih. Sekarang kita langsung loncat ke hasil akhirnya, laba bersih. Ini adalah keuntungan yang jadi hak para pemegang saham. Setelah semua biaya, pajak, dan bunga dibayar, yang tersisa adalah 120,8 miliar rupiah. Tapi, sama seperti pendapatan, angka ini baru punya makna kalau kita lihat trennya. Dan disinilah kita menemukan lampu kuning kedua. Laba bersihnya anjlok parah, hampir setengahnya turun 48%. Ini penting banget. Pendapatan turun cuma 17%, tapi kok laba bersihnya bisa anjlok jauh lebih dalam. Ini ngasih tahu kita kalau margin keuntungan perusahaan lagi tertekan hebat. Oke, cekat terakhir kita. Kita akan melihat aliran darah dari perusahaan ini, yaitu laporan arus kas. Ingat ya, laba itu penting, tapi uang tunai adalah raja. Cash is king. Mari kita lihat gimana kas mereka benar-benar bergerak. Sederhananya ada 3 aktivitas utama. Pertama, arus kas operasi. Ini adalah kas yang dihasilkan dari jualan produk atau jasanya sehari-hari. Kedua, investasi. Ini kas yang dipakai buat belanja aset, misalnya bangun data center baru. Dan ketiga, pendanaan. Ini kas yang didapat dari pinjaman bank atau dari investor baru. Dan slide ini benar-benar merangkum strategi Edge dengan sangat jelas. Lihat, arus kas operasi mereka positif. Bagus, artinya bisnis intinya sehat dan menghasilkan uang. Tapi lihat arus kas investasi, minus 1,4 triliun. Artinya mereka lagi belanja besar-besaran. Nah, pertanyaannya, duitnya dari mana? Jawabannya ada di arus kas pendanaan, positif 1,2 triliun. Jadi jelas banget kan, investasi besar ini didanai oleh utang atau modal baru. Oke, kita sudah mengumpulkan semua kepingan puzzle-nya. Sekarang, layaknya seorang mentor, mari kita simpulkan hasil diagnosa dari financial check-up yang sudah kita lakukan ini. Jadi, ini dia rangkumannya.
EDJ ini lagi dalam fase ekspansi yang super agresif. Kelihatan dari pertumbuhan aset dan belanja investasi yang masif. Tapi ekspansi ini dibiayai dengan utang yang signifikan. Dan ini terjadi di saat kinerja pendapatan serta laba mereka justru lagi menurun. Ini adalah strategi yang risikonya tinggi, tapi kalau berhasil, imbal hasilnya juga bisa sangat tinggi. Inilah profil investasi yang sedang kita lihat. Dan ini membawa kita ke pertanyaan penutup yang paling krusial. Investasi besar yang mereka lakukan hari ini tujuannya kan untuk keuntungan di masa depan. Pertanyaannya adalah, apakah pertaruhan ini akan terbayar? Akankah pendapatan dan laba mereka kembali melesat setelah aset-aset baru ini mulai beroperasi penuh? Jawaban dari pertanyaan inilah yang akan menentukan masa depan EJ. Dan tugas Anda sebagai investor adalah untuk terus memantaunya.